Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrina dari kelas 8A ingin mempresentasikan buku Muda Mendunia bab 1 dan bab 2. When our interests intersect with mystery and get bundled up with sincerity, you will see Allah empower you. Ketika kesuksesan bertemu ketangguhan, lalu kau bungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah membesarkanmu. Dr. Gamal Albin Said. Bab 1. Tidakkah engkau tergoda untuk menghangatkan hari-hari orang tuamu? Satu momen yang mahal dalam hidup saya dan saya terus berjuang supaya momen itu bisa terulang kembali ketika saya menerima email dari Cambridge University bahwa saya masuk satu di antara 7 finalis menerima penghargaan dari kerajaan Inggris. Ketika itu di jam 4 pagi, saya ingat betul ayah saya menghampiri saya dan dari sajadahnya, dan ibu saya juga mendatangi saya di tengah ruang keluarga. Saya saksikan wajah kebahagiaan penuh kebanggaan. I have something to live for, someone I must disappoint. Saya punya tujuan hidup, seseorang yang tidak boleh saya kecewakan. Ibu kita mengandung selama 9 bulan dalam keadaan yang lemah dan terus bertambah, lalu membesarkan kita hingga bisa berdiri tegak. Pengorbanan dan kenikmatan yang diberikan kepada dari orang tua kita terlalu banyak dan manis, namun rasa syukur kita terhadap mereka terlampau sedikit. Sungguh telah kusadari mengapa Allah telah meletakkan surga di kaki para ahli ibadah. Allah juga tak meletakkan surga di kaki para penghafal Al-Quran. Allah juga tak meletakkan surga di kaki para ulama besar. Tapi Allah lebih memilih meletakkannya di bawah telapak kaki ibu kita. Tapi jangan lupakan membahagiakan ayah. Karena walaupun surga di bawah telapak kaki ibu, ayah adalah jalan menujunya. Ingatlah dua pesan Rasulullah. Pertama, merugilah seseorang yang hidup bersama kedua orang tuanya atau salah satunya di saat mereka tua renta, namun ia tidak masuk surga. Kedua, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Apabila kau mau, maka sia-siakanlah pintu tersebut atau peliharalah. Ibnu Abbas juga pernah berpesan, tiada cara paling efektif untuk mendekat kepada Allah selain berbakti kepada orang tua. Ingatlah, satu di antara 3 amal yang paling dicintai Allah adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan satu di antara 2 azab yang paling Allah percepat datangnya di dunia selain pemimpin yang zalim adalah anak yang durhaka kepada orang tua. Maka terimalah dengan ikhlas. Cara kita memperlakukan kedua orang tua kita adalah pemberitahuan kepada Allah bagaimana Allah memperlakukan kita. Oleh karena itu, boleh jadi keberhasilan kita bukan karena ketangguhan kita, tapi karena doa kedua orang tua. Aku tak pernah takut menghadapi dunia karena ibuku mendoakanku setiap malam. Dr. Gamal Albin Said. Bab 2. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian? Surga dikelilingi oleh hal-hal yang kita tak sukai, seperti bangun jam 3 pagi, sholat tahajud, laki-laki sholat subuh ke masjid, dan membaca Al-Quran, mengorbankan tenaga, waktu, pikiran untuk kebaikan. Sebaliknya, neraka dikelilingi oleh hal-hal yang disukai manusia, menuruti hawa nafsu untuk mengejar harta dan tahta, dan hidup hanya untuk bersenang-senang saja. Tapi rasa cinta kita terhadap surga mengubah hal-hal yang kita tidak sukai menjadi kita sukai, dan rasa takut kita terhadap neraka mengubah hal-hal yang kita sukai menjadi kita tak sukai. Hidup ini laksana bentangan kanvas putih. Tiap tahun tiba, kita telah goreskan aneka warna. Tapi ingat, suatu saat nanti Allah akan menilai kualitas lukisan kita. Semoga kita bisa indahkan lukisan kita di sisa waktu. Seperti itulah hidup ini. Ia hanya permainan. Yang pandai bermain akan dapatkan surga, dan yang terlena kehidupan dunia maka akan mendapatkan neraka. Ia hanya kefanaan. Yang tak mampu membedakan akan tergoda. Ia hanya kedustaan. Yang tertipu akan tersesat. Betapa hidup ini terasa begitu cepat. Waktu terus berjalan tak terkendali. Ingatlah pesan Imam Syafi'i. Betapa banyak manusia yang lalai sementara kain kafannya sedang ditenun. Kita tidak berwenang sedikit pun atas kematian. Dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan muda ataupun tua, dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan ibadah ataupun maksiat. Siap tidak siap, ketika ajal datang maka kita tidak akan bisa menundanya walau hanya sesaat. Oleh karena itu, untuk menjaga diri kita, ingatlah kematian. Karena melupakan kematian akan membawakan kepada ketenangan yang membahayakan. Kita selalu dihadapkan pada pilihan dunia dan akhirat, antara kemuliaan yang fana atau kemuliaan yang abadi, antara mencintai kehidupan atau mencintai kematian,
antara mengejar hidup nyaman atau mati nyaman, antara mengisi tabungan dunia atau mengisi tabungan akhirat. Kawan, hari ini saatnya kita bisa beramal tanpa menghitungnya. Kelak di akhirat, kita hanya bisa menghitungnya tanpa bisa beramal lagi. Melupakan kematian menjadikan kita mengejar dunia begitu liar, terperangkap dalam ketenangan yang melenakan. Dr. Gamal Albin Said. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.